Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kajian metode pelaksanaan pekerjaan dinding penahan tanah atau retaining wall pada tahap perencanaan pelaksanaan proyek preservasi Jalan Cirebon Bandung pada kilometer 68.500 di Kabupaten Sumedang. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah pengantar metodologi pelaksanaan konstruksi dengan dosen pengampu Ibu Lia Laila Nurjanah STMT. Yang pertama yaitu pembahasan kali ini mengenai pendahuluan, kajian pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Selanjutnya untuk pendahuluan sendiri, terdapat latar belakang yaitu jalan merupakan suatu prasarana perhubungan darat dan jalur transportasi yang sangat vital. Dalam kegunaan dan fungsi jalan ini biasanya terkendala oleh kerusakan jalan yang terjadi. Kerusakan ini diakibatkan oleh beberapa faktor seperti perkerasan jalan yang kurang baik dan kondisi existing jalan yaitu tanah yang kurang stabil. Nah, Sumedang sendiri merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Barat. Letak geografisnya yang berada di pegunungan mengakibatkan topografi di Kabupaten Sumedang ini relatif curam. Dalam kasus ini, masalah yang terjadi yaitu kerusakan jalan pada ruas jalan Cirebon Bandung kilometer 68+500 yang diakibatkan longsor ataupun ketidakstabilan tanah. Maka dari itu pada titik penelitian ini sudah dilakukan pembangunan dinding penahan tanah agar tidak terjadinya kerusakan jalan kembali yang diakibatkan oleh ketidakstabilan tanah. Selanjutnya untuk rumusan masalah yaitu bagaimana metode pelaksanaan pembangunan dinding penahan tanah ataupun retaining wall pada tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek preservasi jalan pada ruas jalan Cirebon Bandung kilometer 68+500 di Kabupaten Sumedang. Tujuan penelitian sendiri yaitu mahasiswa dapat mengetahui secara lebih mendalam tentang dunia kerja di cabang teknik sipil dan kenyataan yang ada sehingga nantinya diharapkan mampu menerapkan ilmu yang telah didapat dalam penggunaan konstruksi khususnya dalam metode pelaksanaan dinding penahan tanah. Yang selanjutnya ada kajian pustaka. Untuk pengertian preservasi jalan yaitu merupakan kegiatan penanganan jalan berupa pencegahan, perawatan, dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai. Preservasi jalan ini memiliki beberapa jenis yaitu pemeliharaan korektif, preventif, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Sedangkan menurut Federal Highway Administration pada tahun 2016 menjelaskan bahwa preservasi jalan itu pekerjaan yang direncanakan dan dilakukan untuk memperbaiki atau mempertahankan kondisi fasilitas transportasi dan dalam keadaan baik. Selanjutnya pengertian proyek. Menurut Kristiana dan Jafar dan Toyib pada tahun 2021, proyek adalah sekumpulan kegiatan yang dimaksudkan untuk mencapai kegiatan hasil akhir tertentu yang cukup penting bagi kepentingan pihak manajemen. Dalam proyek rekonstruksi ini terdapat batasan-batasan dalam pelaksanaannya, maka sebuah organisasi proyek sangat dibutuhkan untuk mengatur segala hal yang dibutuhkan agar aktivitas-aktivitas yang terjadi dapat diatur sedemikian sehingga tercapainya tujuan dari proyek itu sendiri. Untuk menjamin kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dan tepat pada waktunya, maka dibentuklah badan-badan hukum dan struktur organisasi dalam pekerjaan dan paket pekerjaan proyek pada preservasi Jalan Cirebon Bandung di kilometer 68.500. Selanjutnya untuk pengertian dinding penahan tanah ataupun retaining wall menurut buku yang dituliskan oleh Sudarmanto pada tahun 96 dengan judul Konstruksi Beton 2 menyebutkan bahwa dinding penahan tanah yaitu suatu konstruksi yang berfungsi untuk menahan tanah lepas atau alami yang mencegah keruntuhan tanah yang miring atau lereng yang kemampatannya tidak dapat menjamin oleh lereng tanah itu sendiri. Fungsi dari dinding penahan tanah ataupun retaining wall ini untuk menahan tanah yang berada di belakangnya agar tidak terjadi pergeseran tanah ataupun longsor yang dapat merugikan bagi pengguna jalan. Nah, untuk jenis-jenis dinding penahan tanah, yang pertama ada dinding penahan tanah jenis gravitasi. Dinding penahan tanah ini mengandalkan berat sendirinya untuk menahan kestabilan tanah yang ada di belakangnya. Nah, selanjutnya yaitu dinding penahan tanah jenis cantilever.
yaitu bekerja untuk menahan momen dan gaya lintang. Nah, jadi pada dinding penahan tanah jenis cantilever ini kekuatan tahanannya terdapat pada di telapak kakinya, yaitu berada di toe dan heel. Selanjutnya, untuk dinding penahan tanah tipe turap ini digunakan untuk menahan tekanan tanah aktif lateral pada timbunan maupun untuk membendung air. Selanjutnya, untuk metodologi penelitian dalam jurnal kali ini yaitu sumber dan jenis datanya dilakukan di Preservasi Jalan Cirebon Bandung kilometer 68.500 dengan sumber data yaitu dari PT Delima Agung Utama dengan jenis-jenis data yang didapatkan, spesifikasi umum, spesifikasi teknis, gambar perencanaan, dan uraian pekerjaan. Nah, ini flowchart penelitian yang dilakukan pertama mulai, terus tahap persiapan, literatur review, pengumpulan data. Pengumpulan data ini dari studi pustaka dari penelitian-penelitian terdahulu. Pengumpulan data ini data primer dan data sekunder. Dari data primer terdapat wawancara yang dilakukan langsung dengan pihak PT Delima Agung Utama dan dokumentasi data. Selanjutnya data sekunder ini diperoleh gambar kerja dari PT Delima Agung dan data teknis. Lalu dari kedua data tersebut dilakukan pengolahan data sehingga menemukan pembahasan yaitu metode pelaksanaan dinding penahan tanah. Yang selanjutnya terdapat kesimpulan dan selesai. Untuk lokasi penelitian ini sendiri terdapat pada Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada ruas jalan Cirebon Bandung di kilometer 68.500. Selanjutnya untuk pengumpulan data primer itu terdapat wawancara dan dokumentasi. Wawancaranya itu merupakan komunikasi yang verbal dari dua pihak yaitu pewawancara dan narasumber. Sedangkan dokumentasi yaitu berupa foto-foto kegiatan yang diambil selama penelitian. Selanjutnya untuk hasil dan pembahasan. Untuk hasil pembahasan dalam bentuk flowchart ataupun alurnya, pertama ada mulainya proyek, terus kontraktor pelaksana, terus pengajuan perizinan pekerjaan yaitu metode kerja, di dalamnya terdapat metode kerja, data alat, spesifikasi teknis dan kuantitas. Nah, setelah perizinan dilakukan cek direksi, bila mana tidak memenuhi maka perlunya diperbaiki dalam perizinannya. Bila memenuhi dilanjutkan dalam pekerjaan persiapan. Pekerjaan persiapan ini terdapat pembesian ataupun penulangan, terus persiapan backcasting. Selanjutnya pekerjaan bore pile, pekerjaan pile cap, pelaksanaan pekerjaan detailing wall, terus pekerjaan pembesian ataupun penulangan. Nah, pembesian ini terdapat adanya fabrikasi, terus diinspeksi satu, bila mana tidak memenuhi maka diperbaiki. Nah, setelah inspeksi lanjut ke pemasangan backcasting. Nah, setelah backcasting terdapat inspeksi 2, bila tidak memenuhi maka harus diperbaiki terlebih dahulu. Pada pemasangan backcasting ini bila memenuhi lanjut ke slam test, terus pengecoran, terus perawatan beton. Setelah perawatan beton selesai maka dilakukan inspeksi 3. Bila mana beton tidak memenuhi syarat maka perlu perawatan beton lagi. Nah, bila memenuhi maka langsung ke pekerjaan akhir ataupun finishing. Selanjutnya selesai. Untuk pekerjaan pembesian yaitu tahap perencanaannya pekerjaan survei awal lokasi tercantum dalam kontrak PPK. Terus mobilisasi alat dan bahan yaitu untuk memindahkan ataupun mengangkut alat dan bahan yang digunakan dari tempat penyimpanan ke lokasi dengan menggunakan truk pengangkut. Pembersihan lahan yaitu pekerjaan lahan ini merupakan proses pekerjaan bertujuan untuk menyiapkan dan membersihkan lokasi pekerjaan. Selanjutnya pekerjaan pengukuran yaitu pengukuran titik posisi rencana sesuai dengan gambar kerja yang disetujui oleh pengawas dan owner. Selanjutnya pekerjaan cerucuk yaitu sebelum dibangunnya dinding penahan tanah maka dilakukannya pemasangan cerucuk untuk menjaga stabilitas tanah sementara agar tidak amblas ataupun tidak mengalami kelongsoran. Selanjutnya pekerjaan dinding penahan tanah ini ada pembesian menggunakan besi ataupun baja tulangan sirip
diameter 25 dengan mutunya baja TS 420A yang dipergunakan untuk tulangan vertikal, yaitu diameter 19, BJTP 280. Untuk tulangan horizontal masing-masing jaraknya yaitu 250 mm. Pekerjaan pembesian ini berupa pemotongan hingga perakitan yang baik, dirakit di tempat ataupun dipabrikasi. Selanjutnya untuk paucet pembesian tersendiri bisa dilihat. Terus untuk pekerjaan backcasting yaitu untuk membentuk beton selama proses pengecoran. Nah, pada proyek preservasi Jalan Cirebon Bandung ini menggunakan backcasting bahan kayu multiplex polywood yang ketebalannya 18 mm, terus polyfilm ataupun panel 2 lapis yang kemudian backcasting tersebut diperkuat dengan menggunakan kayu kaso. Selanjutnya pekerjaan backcasting bisa dilihat. Selanjutnya pengecoran. Nah, pada pengecoran ini dilakukan final check pada pekerjaan pembesian dan pekerjaan backcasting oleh pihak pengawas dan pekerjaan. Nah, pada tahapan pekerjaan selanjutnya dapat dilakukan yaitu pengecoran. Nah, beton yang segar akan disuplai menggunakan truk mixer yang kemudian pada saat setelah sampai di lokasi pengecoran dilakukan slam test pada beton. Pada pelaksanaan proyek ini menggunakan mutu beton FC 30 MPa. Selanjutnya untuk pekerjaan akhir ataupun finishing yaitu pekerjaan urugan yang diangkut menggunakan dump truck. Seterusnya dilakukan pekerjaan urugan dan tanah. Hasil urugan tersebut dirapihkan dengan menggunakan ekskavator. Selanjutnya pekerjaan pemasangan bronjong yaitu pada bagian bawah, tepatnya di tepi sungai. Bronjong ini yaitu terbuat dari pasangan batu dan kawat agar tabrakan air tidak langsung mengenai tanah. Untuk kesimpulan dan sarannya yaitu metode pelaksanaan pekerjaan dinding yaitu berupa pekerjaan pembesian meliputi tahapan persiapan, mobilisasi alat dan bahan, pembersihan lahan, pemasangan cerucuk. Sedangkan dalam pekerjaan dinding penahan tanah meliputi pekerjaan pembesian, backcasting, pengecoran, dan pekerjaan akhir yaitu urugan dan pemadatan tanah serta pemasangan bronjong. Untuk sarannya pada pelaksanaan alangkah baiknya dilakukan pengawasan yang ketat dan tegas, terutama pada masalah safety pekerjaan dan APD. Nah, saat melaksanakan pekerjaan agar mengurangi risiko terjadinya kecelakaan, terus dilakukannya pengaturan lalu lintas di sekitar lokasi pekerjaan agar tidak terjadinya kemacetan pada titik lokasi. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.